Baik ibu-ibu, hari ini Selasa terakhir tahun 2021. Karena Selasa yang akan datang sudah tahun baru. Jadi kita itu ngaji yang akan datang setahun lagi. Setahun lagi kita akan ketemu di tahun 2022. Maka ngaji pada hari ini temanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, muhasabatu nafsi, introspeksi diri. Introspeksi itu apa sih ibu-ibu ya? Introspeksi itu ya menengok lagi ke belakang, menengok diri kita. Apakah diri kita di tahun 2021 yang telah kita lalui, amaliyah yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan Allah apa belum? Takutnya kita tidak sampai tahun 2022. Maka introspeksi ini pembenahan diri. Harapannya untuk bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita olah dengan ngaji tajwid dan tafsir. Maka mari bersama kita baca bareng-bareng ayat-ayat Al-Quran tentang introspeksi diri. Apakah amaliyah kita sudah sesuai dengan yang diharapkan Allah apa belum? Untuk bekal di yaumal qiyamah, mari baca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'asahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Oh iya, surat Al-Hasyr. Saya hanya nulis surat yang ke-59 ayat 18, juznya 28. Nanti ibu cari-cari di Al-Quran. Surat tahajud pakai ini ya, Masya Allah. Oh iya. Ya baik. Ini ibu cantik kalau tahajud suratannya pakai ini. Rakaat yang kedua, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim ila akhirih. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Maksudnya ala Muhammad. Ya kita masuk tajwid dulu. Tajwidnya katanya serampangan saja. Biar serampangan saja itu.
Masih kurang lagi. Banyak sini mah. Amin, alhamdulillah. Saya ini barusan bikin 85. Masih kurang. Ya berarti harus bikin 100 lah ya. Ya wis. Alhamdulillah. Ini semakin hari semakin bertambah, mudah-mudahan bertambah. Nanti yang nggak dapat fotokopi dulu lah. Fotokopi 10 lagi. Ya. Besok saya bikin 100 insyaallah. Terus tambah. Ya mohon maaf kalau kurang ada 8, mohon maaf. Alhamdulillah, ini seperti yang sering kita sampaikan, salah satu amal ibadah yang sangat mudah untuk merontokkan dosa itu berangkat jalan kaki ke majelis taklim. Jadi selangkah dua langkah ngampunin dosa dan kesalahan kita. Makanya rajin-rajinlah berangkat ngaji sambil jalan kaki. Jadi kalau yang di rumah susun ini terlalu dekat, muter dulu Bu ya. Kelilingin dulu semuanya. Iya. Intinya semangat datang ngaji, insya Allah dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis pokoknya hari Selasa berangkat gitu aja. Tapi Selasa kemarin tetap ngaji ya. Ya, mohon maaf, ustadznya berangkat ke Lampung ikut muktamar NU. Di sana 5 hari. Ya ibu bisa nonton di dunia IT lah. Di YouTube juga, ya karena YouTube saya ada juga part 1, part 2. Intinya NU lah, karena ustadznya orang NU ya wis NU. NU itu apa Pak Ustadz? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa Ustadz? Bangkitnya para alim ulama dulu untuk bersama-sama memperjuangkan Indonesia agar merdeka. Itu ngomong dulu. Kalau sekarang bangkit ulama supaya berjuang memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Gampangnya ngomong, mewadahi amaliyah yang kita lakukan. Contohnya ada yang meninggal selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, beli rumah selamatan, beli motor selamatan, beli HP selamatan, ada yang nikah selamatan, tasakuran. Nah, amaliyah yang seperti itu diwadahi dalam organisasi Nahdlatul, begitu Bu, NU. Agama Nusantara, Islam Nusantara. Nah ibu-ibu kalau dengar ada kata-kata agama Islam Nusantara, itu bukan agama. Jadi istilah Islam Nusantara, metodologi penyebaran Wali Songo. Wali Songo ibu kenal nggak sih Wali Songo Bu? Kanjeng Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini yang Wali Songo era kedua. Kalau Wali Songo era ketiga, Kanjeng Maulana Hasanuddin wa ashabihi. Metodologi penyebaran Islamnya itu kulturalisasi. Apa kulturalisasi? Ngikutin tradisi dan budaya. Contoh Bu, contoh. Ini supaya ibu-ibu tidak termakan provokasi kalau Islam Nusantara itu sesat. Contoh agama penyebarannya pakai kulturalisasi Wali Songo Sunan Kalijogo Bu. Sunan Kalijogo itu diprotes oleh Sunan Giri.
Pertama, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo itu pakai pakaiannya pakaian pribumi, pakai blangkon, terus pakai pakaian adat. Tidak seperti pakaian para wali-wali yang lain, pakai jubah, pakai udeng-udeng. Yang kedua, Sunan Kalijogo diprotes, kenapa masih pakai tradisi bakar kemenyan. Itu diprotes. Maka Sunan Kalijogo menjawab, pertama, kenapa saya pakai pakaian tradisi pribumi? Supaya saya gampang bergaul dan gampang menyampaikan ajaran Islam. Kenyataannya yang Islam semakin banyak karena Sunan Kalijogo pakai budaya Nusantara. Pakai pakaian Nusantara, Bu. Pakai batik, pakai blangkon. Yang kedua, masalah kemenyan. Orang Jawa yang dulu Hindu, yang dulu Buddha, itu seneng banget dengan aroma wangi kemenyan. Jadi kalau ada kemenyan dibakar, Bu, itu seneng, baunya seneng, wangi. Kalau kita pakai kasturi, pakai zafaron, maka Sunan Kalijogo mempertanyakan, apakah wangi kemenyan itu dilarang dalam agama? Karena yang namanya orang Jawa dulu senengnya bau kemenyan. Nah, ternyata dengan pakai metode ngikutin program Nusantara, Islam tersebar dengan baik. Maka dalam sejarah peradaban Islam, Wali Songo ternyata terhitung hebat. Dalam 100 tahun mampu menyebarkan Islam di Nusantara yang notabene sudah kuat Hinduisme dan Buddhaisme. Maka dipakai istilah Islam Nusantara, aslinya, Bu, Islam yang cara penyebarannya pakai metodologi pendekatan warga masyarakat yang ada di Nusantara. Nusantara itu adalah Indonesia. Hanya kalimatnya panjang, maka pakai istilah Islam Nusantara. Hanya orang-orang yang gak suka dengan NU akhirnya menyatakan Islam Nusantara itu Islam sesat. Maka ibu-ibu gak usah ikut-ikutan mensesat-sesatkan, karena yang dimaksud Islam Nusantara, Islam metodologi penyebarannya pakai budaya Nusantara. You understand? Loh, ini kalau di mata kuliah itu penyampaiannya minimal 2 jam. Islam Nusantara. Wis, kembali. Ini kok jadinya ngaji Islam Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tajwidnya ya. Mat wajib, mutasil apa mungfasil inilah. Oh, Bu, mungfasil. Ibu Ntik, mumpasil apa mungfasil? Pisah, kan ini ya munadda. Ya ayyuhal ladzina mad. Ya, ini benar karena asalnya amanu. Amanut. Ya, ini hitung aja tidak ada karena ini fi'il amar. Amanut takullah la hawal dur nafsum ma qaddamat li ghadiu wattaqullah innallaha khabirum. Rum iklab tanwin ketemu ba itu nadhomanya bagaimana sih? Wadhim bila gunatin filami warawal qalbu indal ba'i mimang dzukira. Kalau ada nun mati atau tanwin ketemu dengan ba, bacaannya iklab, dengung. Khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzi nanasullah hafa ansahum
anfusahum buntik apa? Ayo lo, ayo. Hush, Cip, ibu-ibu yang sebelah sana, ini ibu entik susah, mumpasil, mut gitu, mut melulu. Kalau mutasil gandeng, ini gandeng bahasa Indonesia ya, jangan gandeng bahasa Sunda, berisik. Mut, ittasola yattasilu ittisolan wa muttasolan muttasilun. Muttasil itu gandeng jadi satu, itu namanya muttasil. Ini namanya mat wajib ya mat wajib muttasil wajib ketemu satu kalimat. Ini bacanya 5 harokat. Ika humul fasikun la yastawi apa munfasil buntik apa? Ragu nih. Tanya Bu Awat tuh, Bu Awat tanyain. Ini nggak ada payungnya ya Bu ya. Payungnya karena nggak hujan jadi nggak saya bawa. La yastawi mad jaiz. Karena itu lain kalimat. Ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal Qur'an. Mau jawab ragu. Nyusu dulu saya lah, ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu itu sama kayak saya, kalau ragu dikasih lah itu. Ada Quran mat tabi'i. Ini mat tabi'i. Kalau mat badal harus gitu ya. Ala. Kenapa mat tabi'i ala? Ayo. Karena ada alif bengkok. Alif bengkok istilah lain namanya alif layina. Bagus. Ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah wa tilkal amsa lunadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Baik, kita masuk introspeksi diri tahun 2021. Sudahkah sesuai dengan aturan Allah apa belum? Karena persiapan untuk menghadapi lighat hari esok. Yang namanya hari esok itu apa? Kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dalam kurung hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya apa sih? Kita harus memperhatikan apa yang telah kita lakukan. Wal tangdur nafsum. Kita lihat apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan perintah Allah apa belum.
Perintahnya sudah dijalankan apa belum? Larangannya sudah dijauhi apa belum? Karena di sini kalimatnya wal tandur ay barroh ay fajiroh. Amalan yang kita lakukan itu apakah amalan yang baik? Ya kalau hari ini jelas amalannya baik, Bu. Karena kita hari Selasa ngaji, hari Rabu ngaji, hari Kamis, hari Jumat ngaji juga. Oh enggak kok mau ngaji aja. Masih belum dibuka. Ya artinya kita sudah full ngaji nih, Bu. Diomong di rumah Quran dibaca, di rumah taat pada suami. Artinya ngikutin apa yang dikehendaki suami. Kita ikut mendidik anak-anak kita. Kalau memang ada yang belum pas, maka kita tengok, karena semuanya lighadin untuk persiapan hari esok. Aima turidu antahsilahu liyaumil qiyamah fataf'alu. Kira-kira apa yang dimaksud hari esok di sini adalah hari kiamat. Jadi umpama nanti kita sudah wafat, sudah meninggal, amalan yang kita lakukan sudah sesuai apa belum? Tahun 2021 ini alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah mulai rajin ngaji di Majelis Taklim Nurul Ikhwan. Pokok hari Selasa saya berangkat. Saya juga kadang-kadang ikut sedekah supaya ada kue. Ini kue dari jamaah juga kan? Dari jamaah untuk jamaah, kembali kepada jamaah, namanya demokrasi. Dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kue yang ada di sini, saya ngaji Pak Ustadz, saya juga iuran untuk beli kue, kuenya beli lontong, lontongnya saya makan juga. Artinya sudah kita lakukan, Pak. Alhamdulillah di rumah kami sudah sholat 5 waktu, di rumah kami sudah sholat sunnah, dengan suami kami berbakti, dengan anak-anak kami itu mendidik. Kalau memang belum, maka sebelum masuk tahun 2022, kita persiapkan tahun 2022 dengan persiapan di tahun 2021 ini. Walaupun ibu-ibu, sebenarnya untuk umat Islam tahun itu adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Sekarang Ustadz tanya, tahun Hijriyah sekarang bulan apa, tanggal berapa? Ini jangan pada ngarang ini. Ayo, ini kan umat Islam semua kan? Ayo sekarang bulan apa, tanggal berapa? Wong Islam ora jelas. Ayo sekarang Masehi tanggal berapa Masehi? Kalau Masehi aja hafal. Padahal yang namanya tahun Masehi, bu, tahunnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Umat Islam itu Hijriyah. Lo kan nggak ngerti. Ustadz tahu nggak? Sama, saya juga lupa ini, Bu. Kacau tidak? Ini Jumadil Awal apa Jumadil Akhir? Tanggal berapa? 23. Beneran? Ya wis saya ngikut. Saya juga nggak tahu. Kacau. Taunya kok bulan Desember. Kajian. Kembali. Tapi karena sudah menjadi tradisi dan budaya, kalau tahun Masehi sangat dihormati, sangat dimeriahkan, maka Ustadz tanya, nanti tahun baru pada bakar-bakar apa jalan-jalan? Ibu-ibu bakar-bakar apa jalan-jalan? Jalan-jalan ya. Tapi karena kita dalam ranah pengajian, ibu-ibu, ayo di akhir tahun 2021 sebelum tahun 2022 kita lihat yang kurang baik, nanti di tahun 2022 kita perbaiki. Dalam rangka apa? Persiapan lihat untuk hari esok, di hari kiamat. Mungkin yang tahun 2021 ngajinya kadang berangkat kadang tidak, nanti tahun 2022 full ngaji terus. Nanti tahun 2021 baca Qur'annya kurang rajin, full 2022 diperkuat untuk baca Al-Qur'an. Artinya ada peningkatan.
Karena wattaqullah, takwalah ay takutlah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kira-kira ibu siap masuk tahun 2022 enggak kira-kira ini? Terus kalau nggak siap mau ngapain gitu ya? Berarti kalau nggak siap tahun 2022 ya mau mati. Maka Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ibu-ibu jangan sampai lupa kepada Allah, artinya lupa ibadah. Kalau kita sudah lupa ibadah kepada Allah, nanti Allah akan membuat kita lupa. Ini contoh, Bu. Ibu itu sok pura-pura lupa kalau hari Selasa itu ngaji, Bu. Ini hari apa sih? Oh iya, maaf Ibu Entik, Mama ada di grup. Saya lupa kalau hari ini hari Selasa. Padahal ingat, lu nanti dibikin lupa beneran lo itu. Atau biasanya ini urusan utang, ya. Utang itu sudah waktunya bayar itu, tapi pas waktunya pura-pura lupa. Oh iya Ibu Awat, maaf saya lupa kalau sekarang sudah tanggal 27. Besok ya, padahal ingat lo itu. Lo nanti dibikin lupa lo sama Allah itu. Lupa beneran gitu. Karena Allah ada diskusinya, ana inda dzonni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Jadi jangan pura-pura lupa. Tapi kalau ayat ini maksudnya wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu pura-pura lupa kepada Allah, artinya dalam ibadah menjalankan perintah. Kalau waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sholat ya sholat, waktunya horizontal berbaik dengan suami, dengan tetangga ya berbaik. Jangan pura-pura lupa, nanti dilupakan oleh Allah. Karena mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa orang yang fasik? Ibadah mak ibadah, tapi tetap melakukan kemaksiatan. Kalau bahasa lain namanya STMJ, sholat terus maksiat. Ada nggak di sini begitu? Ada nggak? Sholat mah terus, tapi ngomongin tetangga doyan juga sih. Ya makanya supaya nggak banyak, ayo pada ngaji. Karena pernah kita sampaikan, orang yang suka ngomong kejelekan temennya, tetangganya, sama aja makan bangkai temennya sendiri, saudara sendiri. Umpama nih, Ibu Awat sama Ibu Entik kan temenan tuh, tapi Ibu Awat suka ngomong kejelekan Ibu Entik. Hakikatnya umpama Ibu Entik ini meninggal dunia, itu nanti dagingnya dimakan sama Ibu Awat. Al-Qur'annya begitu ngomongnya, Bu. Ayyakula lahma akhi maitang fakarihtumu. Seakan-akan makan bangkai temennya. Jadi kalau ibu lagi ngomong kejelekan temennya, Bu, anggap aja temennya sudah mati, kemudian pahanya ini sama ibu disate. Jadi kayak Sumanto, Bu. Ibu tahu Sumanto? Orang yang suka makan jempol manusia. Makanya kalau ibu lagi ngomong kejelekan orang lain, rasakan ibu lagi makan bangkai teman ibu sendiri. Na'udzubillahi min. Maka kembali di sini, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kalau nengok di dalam tafsirnya, Bu, di sini wala takunu ya ma'syarul mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan Allah, ay nasu haqqallah, seperti melupakan hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Allah itu untuk disembah, hak Allah untuk diingat-ingat. Nah ini kata-kata ingat-ingat, Bu, lihat hadis yang paling bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu iman
imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah imanmu. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ini akan tahun baru, kita senang menyambut tahun baru 2022, tapi iman kita juga harus baru. Biasanya kan kalau sesuatu yang baru pinginnya make, betul apa tidak? Ibu habis ke Jembatan 5 beli tas baru, pengennya tasnya selalu dibawa di pengajian. Pertama pamer, kedua buat bawa lontong. Ibu habis beli baju baru, jilbab baru, kepengennya ya dipakai terus untuk pengajian, namanya juga baru. Ibu punya motor baru, ibu punya HP baru, ya kepengennya make, namanya baru. Lah, iman kalau baru Bu, itu pengennya selalu ibadah, ibadah, ibadah. Maka Nabi menganjurkan, ayo perbaharui imanmu supaya kamu semangat ibadah. Sahabat bertanya, bagaimana supaya iman kami tetap baru ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, selalu perbanyak membaca la ilaha illallah. Bareng-bareng, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Maka supaya iman tetap baru, ibu ngapa-ngapain la ilaha illallah. Pokoknya sambil nyuci la ilaha illallah, la ilaha illallah terus Bu. Bikin kopi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nganter ke suami la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata suami, emang gua udah mati apa? Tapi emang begitu terus. Tapi ya nggak usah dilafatkan kenceng-kenceng, cukup tina hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya imannya baru. Kalau imannya baru, semangat ibadah. Hari Selasa kapan sih? Jadi kepengennya hari Selasa terus. Pengennya ngaji, pengennya ngaji. Karena apa? Kalau pulang bawa kue. Saya jual, saya jual, saya jual. 75.000. Jadi ini anjuran menyongsong tahun baru. Yang seneng jangan hanya menyongsong tahun baru 2002 saja, tapi ayo perbaharui iman dengan perbanyak la ilaha illallah. Kembali kepada penjelasan tadi, jangan sampai kamu lupa kepada hak-hak Allah. Di antara hak Allah adalah Allah itu harus selalu diingat-ingat. Fadkuruni adzkurkum, ayo ingat kepadaku. Maka caranya ya perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Maka kalau dalam dunia thariqah Bu, setiap habis sholat minimal 165 kali. Dalam ilmu thariqah, maka orang-orang yang thariqah la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Sudah pernah dengar apa lihat? Di seberang sana sono di Jembatan 5 ada masjid khusus. Kalau malam Jumat itu kenceng-kencengan itu. La ilaha illallah. Jadi kepalanya kayak mau lepas ke sana. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi melepaskan sima siwallah, apa-apa selain Allah supaya lepas gitu. La ilaha illallah terus, maka minimal 165 kali. Kalau ibu biasa habis sholat berapa kali?
Ada yang enggak sama sekali kok ibu. Ada yang 3 doang. Kalau ibu entik 100, yang belakang enggak Pak Ustadz lah. Wassalamualaikum, assalamualaikum, langsung copot mukna kok. Betul apa tidak? Wah, iya betul. Aja istighfar. Astagfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Sadar ya Bu ya, baca la ilaha illallah. Selanjutnya la yastawi, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni sorga. Penghuni jannah sorga itulah orang-orang yang beruntung. Ya pasti nggak sama. Dalam penjelasan Al-Quran, dalam penjelasan hadis, dalam penjelasan kitab Bu, nanti ini baca kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi Bu. Nanti penghuni neraka ketika disiksa udah ratusan bahkan ribuan tahun, teriak-teriak, ya Allah panas, ya Allah tolong keluarkan kami dari neraka, ya Allah. Dibuka pintu neraka. Ketika ke sana sama aja panasnya, sama, ya Allah. Buka lagi terus. Loh, orang-orang yang ada di sorga itu nonton Bu. Sementara ibu-ibu duduk di atas kasur, di atas dipan, sambil makan makanan sorga, ada anggur, ada korma dan yang lainnya. Yang begini-begini nggak ada. Ini apa ini begini? Nggak ada. Di plastik-plastik itu nggak main di sorga. Kata Bu Awat menghina amat. Saya ngomong di sorga Bu, bukan di sini. Ya kalau di sini saya harus bawa terus. Foto Bu, jangan. Sorga Bu. Woi, doain saya nggak masuk sorga. Nanti ketika kita di sana melihat orang-orang yang disiksa Bu, seperti kayak ngeliat TV begitu, bahasa kita. Nah, rasain dulu ketika kami ngaji di Nurul Ikhwan diomong, ngapain ngaji-ngaji, capek-capek amat. Habis ngaji suruh ngeluarin duit lagi. Berapa? 2000. Berapa? Goceng. Ngapain? Mending di rumah goceng buat beli cimol. Ada aja ya ngomong begitu. Loh, nggak sama dong layastawi, nggak sama wong di surga pakai pakaian bagus, makanannya ada. Kalau ngomong AC pakai AC, pakai permadani. Ibu tinggal ngomong kopi, dateng. Susu, dateng. Madu, dateng. Ibu pengen apa? Ada. Apa aja ada gitu, ngomongnya susah. Lah kalau di neraka Bu, udah kakinya diikat, tangan diikat, mulut dicor pakai timah, teriak kesana kemari, siapa yang akan nolong? Kagak ada. Nah maka supaya kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, wal tanggur, tengok kembali amaliah kita. Yang tadinya kurang rajin ngaji, ayo pada ngaji. Kurang zikir, ayo pada zikir. Yang suka ngomong tetangga, dikurangi. Siap untuk mengurangi ngomong kejelekan orang? Pokoknya daripada ngomong orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya depan pintu megang tasbih yang gede itu Bu, illallah. Itu tetangga ngajak ngomong itu tuh Bu, tetangga beli karpet, la ilaha illallah. Itu aja sih. Apa? Maksudnya tuh saking panasnya, la ilaha illallah. Suami gua kagak beli-beli, la ilaha illallah. Alah. Suami nggak pulang-pulang. Nah ini anjuran Nabi supaya kuat imannya sini. Kemudian lau anzalna hadzal Qur'ana
ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Ini beda lagi. Ini kedahsyatan yang namanya Al-Quran, Bu. Ini yang saya bawa namanya Al-Quran, tapi Quran tafsir. Kalau letter luck memaknai ayat ini, Quran, Bu, ini dulu umpama langsung diserahkan kepada gunung, tidak kepada manusia, tidak kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dahsyatnya Al-Quran, karena ini kalam Allah, maka gunung itu akan hancur terpecah belah karena takut kepada Allah. Betapa dahsyatnya Al-Quran. Lah, diturunkan kepada umat manusia adalah isinya Al-Quran supaya dijalankan. Maka ayat yang selalu kita ulang, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang iman kepada Allah, ibu-ibu yang iman kepada Allah dan beramal baik, mereka itu penghuni sorga selama-lamanya. Alhamdulillah. Nanti ibu masuk surga bareng anaknya apa sendirian? Sendiri-sendiri. Berarti udah nggak sayang sama anak. Ini baru di dunia. Ustaz tanya, nanti ibu masuk surga sama anaknya apa tidak? Sendiri-sendiri. Oh, nanti saya omongin sama anaknya, udah gak sayang sama lo. Kan udah pernah kita kaji, kita kepengen masuk surga bareng anak-anak kita, keturunan kita, pengen bareng sama suami kita, kakek nenek kita. Memang nanti begini, Bu, miniaturnya kayak di komplek aja begini. Ini kan rusun nih, pengennya kan rusun satu yang sebelahnya anak yang pertama, lantai 2 anak yang kedua, terus nanti juga di surga satu paket, satu komplek punya Ibu Wawat. Surga itu, Bu. Ibu masuk surga nggak sih Ibu Wawat itu? Hah? Oh, masuk tuh. Saya nggak tahu sih, Bu. Ya, kembali. Intinya Al-Quran itu dahsyat dan hebat, diperuntukkan manusia karena menjadi pedoman hidup. Ya, salah satunya walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Pokoknya iman dan amal soleh akan digiring masuk surganya Allah Subhanahu. Kesimpulan, Bu, ya. Kesimpulan yang pertama, kita lihat tahun 2021 ini kalau banyak amalan yang masih pelang bentong, kadang sholat, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak. Ayo ini tahun 2022 diperbaiki, diperpadat amalan-amalan yang baik, horizontalnya juga baik dengan sesama. Dalam rangka apa? Persiapan lihat untuk menjemput adanya hari kiamat. Yang kedua, wala takunu kalladzi, jangan melupakan Allah, hak-haknya Allah untuk disembah, untuk diingat. Yang ketiga, tidak sama penduduk surga dan penduduk neraka. Yang keempat, Al-Quran begitu dahsyat, jika diturunkan kepada gunung tidak mampu, tapi kepada umat manusia mampu. Itu adalah intisarinya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang selanjutnya, perbaharuilah iman kita dengan selalu membaca La ilaha illallah walhamdulillahi rabbil. Yang mau tanya silakan. Siap. Hari ada 3. Ya, ya, betul.
Ngomong apa sih? Nih buntik kalau Jawanya udah mintoni. Ngomong apa? Kata buntik tuh hari ada 3 Bu. Hari kemarin, hari sekarang, hari besok. Belum tentu hari besok kita ngaji Al-Fatihah. Ini katanya saya pulang dari Siin, ini juga nggak tahu ya Al-Fatihah aja. Ya itulah salah satu kajian kita, karena kita itu nggak tahu kapan meninggalnya. Ayo siap-siap, makanya adanya introspeksi. Saya sudah tua, umurnya udah 50 tahun. Saya udah tua, umurnya 60 tahun. Kok amalan saya masih sedikit ya Allah. Lihat bagaimana besok kalau di hari kiamat. Oh kalau begitu saya akan memperbanyak amalan. Hari kemarin namanya hari Al-Ams, hari kemarin. Kalau sekarang Al-An. Kalau yang akan datang Al-Ghad, hari esok. Kalau dalam ilmu nahwu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, kata-kata masa yang akan datang dalam ayat ini adalah masa yang akan datang di hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Waj'alna man hadara bi hadzal majlisi minal ladzina sabaquna bil imani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.